Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kita masih dipermudahkan langkah kita untuk menuju ke Masjid Baitus Salam ini dalam rangka melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah, dan kemudian dilanjut dengan tausiah pada tarawih. Kemudian salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, tidak akan panjang lebar. Mungkin saya di sini hanya akan menyampaikan sedikit atau beberapa kalimat, yaitu beberapa hal, beberapa keadaan yang sering kita lupa. Salah satunya ialah bersyukur. Syukur, untuk bersyukur ini kita sangat mudah untuk melaksanakannya. Akan tetapi kebanyakan manusia jarang untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Allah akan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sudah lama kita hidup, sudah berbelasan-belasan tahun, berpuluhan tahun kita hidup di dunia ini. Akan tetapi, sudahkah kita bersyukur kepadanya? Sudahkah kita memberikan timbal balik kepada Allah? Hadirin para jamaah sekalian, oleh karena itu, dari sekarang saya mengingatkan, saya memberi wasiat untuk diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Setelah ini mungkin ketika kita ingat, langsung aja kita bersyukur. Cara bersyukur ini cukup mudah, dan kita mengucapkan kata terima kasih kepada Allah, alhamdulillah, mengucapkan
kalimat hamdalah kepada Allah, ataupun kita melakukan sujud syukur. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tapi jika kamu mengingkari, maka azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Dari ayat ini bisa kita ambil beberapa intisari yang sudah jelas bahwasanya kita diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jika tidak, ingatlah azab Allah sangat pedih. Toh kita semua tidak ingin tidak ingin menerima azab Allah. Tidak mungkin dari kita semua, dari para jamaah sekalian, tidak mungkin yang mau menerima azab Allah. Yang ada jika ditawarkan pasti inginnya suatu kenikmatan dan surga. Maka dari itu, jika kita tidak ingin menimpa suatu azab dari Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu ialah bersyukur. Coba kita bayangkan bersama, jikalau Allah ini benci kepada kita, Allah ini baper kepada kita. Misalkan gini, Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua, akan tapi kita tidak bertimbal balik, kita tidak mengagungkan Allah, tidak bersyukur kepadanya, dan kemudian dengan mudah Allah memutus nikmatnya kepada kita. Apa yang akan kita rasakan? Bagaimana kita jadinya? Maka dari itu, coba kita pikirkan lagi. Jikalau Allah itu memiliki sifat iri, apa jadinya kita? Kita sudah dibaiki oleh Allah, akan tapi masih saja kita susah untuk bersyukur kepadanya. Sering diberi nikmat, malah nikmat Allah tidak pernah putus, selalu diberikan kepada kita semua. Akan tapi jika ditanyakan cara apa yang telah kalian lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah, tidak tahu. Giliran nanti ditanyakan mengenai pengertian dari surah Ibrahim ayat 7 ini, yaitu jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Tuh. Kita tidak mensyukuri nikmatnya. Kemudian jika ditawarkan, kamu ingin suatu kenikmatan atau suatu azab, inginnya nikmat. Inilah manusia. Diminta sesuatu untuk mengingat Allah sangatlah susah. Diminta untuk bersyukur sangatlah susah. Nafsu manusia itu sangat tinggi. Makanya itu
kita semua sebagai manusia berusahalah bersama untuk memanage nikmat yang telah Allah berikan, untuk memulai sedikit demi sedikit mensyukuri nikmat Allah agar tidak mendapat azab darinya. Hadirin para jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kemudian dengan bersyukur ini bisa menjadikan suatu kesyirikan. Dalam hal apa? Dalam contoh gini, misal saya ambil ketika ini yang sekarang terjadi, pari sawah pada roboh, dan kemudian misal hari ini padi-padi pada roboh, dan kemudian kita melihat awan nih, awannya sudah hitam gelap, udah mau hujan lagi. Nah, kemudian berangkatlah kita ke sawah, kita iketin satu-satu parinya, kita berdirikan kembali agar ketika hujan aman. Nah, sampailah ketika panen, kita bercerita kepada para saudara, itu loh parinya, untung aku iketin sebelum hujan turun kemarin. Nah, kalimat untung ini ialah merupakan kalimat syirik. Untung aku. Nah, dari kalimat ini memiliki makna bahwa kalau bukan aku, padi itu akan roboh. Kalimat ini dapat melupakan kita dengan Allah. Nah, dari kalimat satu kata ini dapat membawa kita kepada kesyirikan. Maka dari itu, dari sekarang mungkin ada dari para jamaah sekalian, rubahlah kalimat untung ini menjadi alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin aku sempat untuk mengingat padi tersebut. Alhamdulillah pagi hari ini aku dapat bisa membaca Al-Quran. Jangan pakai kata untung. Nanti malah bukannya misal tadi padinya tadi yang diiketin itu menjadi suatu barokah, dengan satu kata ini, yaitu kata untung aku ngiket padi itu sebelum hujan, malah padi tersebut dan suatu kelakuan yang kita niatkan untuk ibadah, dikarenakan kata untung ini, berubahlah yang sudah kita niatkan, berubahlah menjadi suatu dosa. Maka dari itu jamaah sekalian, saya mengingatkan kepada jamaah sekalian dan khususnya pada diri saya sendiri, marilah kita saling mengingatkan antara satu sama lain bahwasanya suatu kesyirikan, sesuatu untuk melaksanakan syirik itu sangatlah mudah. Salah satunya tadi dengan kata untung. Maka dari itu nanti dari para jamaah sekalian, jikalau kita mendengar saudara kita masih mengatakan kata untung dalam suatu pekerjaan, dalam suatu perilaku, tegurlah beliau agar kita bisa merasakan nikmat Allah bersama, kita bisa merasakan masuk surga bersama. Amin. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.